Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati ibu-ibu, kebetulan di belakang saya ibu saja, ibu-ibu pimpinan di AUBK maupun AAKK. Kemudian yang saya hormati ibu bapak peserta apel yang insya Allah dirahmati oleh Allah. Alhamdulillah pada pagi hari ini kita bisa menyelenggarakan apel pagi. Kalau di dalam syariat agama, apel ini seperti sholat Jumat, dilakukan setiap minggu, gunanya untuk kita bisa muhasabah, kita bisa mendapatkan informasi baik untuk peningkatan. Kalau Jumat peningkatan iman dan takwa, kalau di apel ini peningkatan kinerja, untuk mencas, untuk menyegarkan. Alhamdulillah kita hari ini bisa melaksanakan dengan baik. Salawat serta salam marilah kita sampaikan pada junjungan kita, kecintaan kita, bahkan kecintaan Allah, Habibullah Sayyidina Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, para sahabat, kerabatnya, dan insya Allah kita semuanya dapatkan syafaat beliau di yaumul hisab, dan di yaumul kita semua mendapatkan ridhonya Allah dengan penuh maghfirah atau pengampunan, sehingga apapun yang kita lakukan di dunia diampuni oleh Allah. Itu harapan yang luar biasa, karena apa yang bisa kita tawarkan kepada Allah. Perbuatan kita kadang-kadang masih campur-campuran barang yang maksiat, barang-barang yang kurang benar, bahkan mungkin niatnya yang salah. Oleh karena itu yang kita harap di yaumul akhir adalah maghfirah, pengampunan. Kemudian yang kedua, setelah kita diampuni, kita mendapatkan rahmatnya Allah. Dengan begitu maka insya Allah kita di yaumul akhir penuh dengan kemuliaan, dan kemudian kita akhirnya dikumpulkan bersama manusia-manusia yang memang dimuliakan oleh Allah, di tempat yang dimuliakan oleh Allah. Ibu bapak, para peserta apel yang insya Allah dirahmati oleh Allah, pada kesempatan ini saya terinspirasi dengan seminar BLU yang dilakukan hari Jumat yang lalu di gedung perpustakaan. Kita sebagai lembaga BLU perlu ada upaya-upaya kinerja yang sesuai dengan kebutuhan UIN sebagai lembaga BLU. Terkait dengan itu, maka saya akan menyampaikan satu topik dari sebuah buku yang di seminar itu juga saya sampaikan. Buku ini karya Peter Singh, judulnya Five Discipline. Kalau diterjemahkan itu 5 prinsip hidup yang diperlukan oleh seseorang untuk kita, yaitu aparatur negara, untuk kita pegawai UIN, untuk tujuan bisa membuat lembaga UIN ini tangguh, lembaga UIN ini kuat. Karena pada saat seminar di perpustakaan itu kita berbicara bagaimana UIN sebagai BLU itu bisa menjadi kuat, mandiri, sampai saatnya akan menjadi PTN. Di dalam buku itu ada 5 hal
yang diperlukan oleh seseorang supaya bisa keberadaannya di dalam lembaga itu, di dalam institusi, dalam hal ini kita di UIN, itu bisa menjadi memperkuat posisi UIN sebagai lembaga yang kuat. Apa itu? Yang pertama disampaikan di sana bahwa pegawai yang bisa membuat lembaganya kuat diperlukan satu kemampuan yang disebut dengan sistem thinking, yaitu pegawai yang mampu membangun sistem berpikir. Kalau di dalam iman itu kan kehidupan kita itu naik turun Bapak Ibu. Orang yang imannya bagus adalah orang yang senantiasa bisa membangun imannya, kan? Nah, dalam berorganisasi di institusi yang seperti ini, maka yang dibutuhkan pertama adalah manusia yang mampu senantiasa membangun sistem thinking. Kalau di dalam buku yang dikarang oleh Pak Slamet, Pak Bani, dan Mas Dini dalam buku yang kemarin dibedah di gedung perpustakaan, itu disebut di bab-bab pertama disebut dengan transformasi mindset, perubahan berpikir. Nah, di dalam bukunya Peterson ini disebut dengan tadi sistem thinking, bagaimana orang itu bisa membangun sistem berpikirnya. Karena apa Ibu Bapak? Memang apapun yang dilakukan manusia itu tergantung kepada cara berpikirnya. Kalau cara berpikirnya benar, maka yang dilakukan akan benar. Kalau di dalam syariat Islam disebut dengan niat. Inna a'malu binniat. Segala sesuatu itu sesungguhnya adalah tergantung niatnya. Terkait dengan kita di UIN, berarti untuk sistem thinking ini pertanyaannya adalah untuk apa kita di UIN? Kalau Ibu Bapak ingin menjawab itu, berarti harus tahu mengapa UIN itu merekrut tenaga, kan gitu ya. Mengapa negara ini membutuhkan tenaga? Kalau di dalam Islam itu dikatakan khalifatu bil ard. Jadi kita itu di dunia itu dibutuhkan karena ingin ditugasi mengatur dunia ini. Nah, kalau dalam institusi juga sama, kita itu diminta untuk membangun institusi. Nah, oleh karena itu pada saat menjawab untuk apa kita di sini, sistem thinking kita, cara berpikir kita harus benar. Mengapa kita di UIN itu tiba-tiba tidak datang di UIN? UIN itu ada karena ada kebutuhan bangsa. Jadi ada kebutuhan membangun institusi bangsa. Bangsa Indonesia ini perlu dibangun Bapak Ibu. Kalau tidak dibangun nanti dijajah lagi, dicerai-beraikan lagi, kan gitu. Untuk membangun institusi bangsa itu perlu adanya institusi negara, karena itu ada pemerintahan, kan gitu. Sehingga pemerintahan itu harus benar juga. Kalau pemerintahnya nggak benar, nanti akan mengkhianati bangsanya, kan gitu. Cita-cita bangsa untuk melahirkan generasi yang cerdas, makmur, adil, dan makmur itu tidak terwujud. Nah, salah satu tugas negara untuk menjalankan amanah membangun bangsa itu adalah membangun institusi yang kita sebut dengan ini salah satunya. Oleh karena itu maka saya mengajak kepada teman-teman semuanya di dalam pengabdian di UIN supaya UIN ini kuat, berarti niat kita, pikiran kita harus diolah bahwa jenengan semuanya ada di sini satu-satunya niat adalah membangun institusi UIN. Jangan sampai salah, misalnya, oh saya di UIN ini membangun karir. Kalau membangun karir, Bapak Ibu cuma lihat dirinya saja, karirnya saja.
Padahal di dalam membangun institusi otomatis nanti karir kita juga terbangun, tapi niatnya jangan keliru. Kalau nanti Bapak Ibu niatnya membangun karir, Bapak Ibu nanti jadi orang oportunis. Jadi orang oportunis itu apa? Orang yang hanya kerjanya itu cari peluang untuk dirinya sendiri aja. Padahal sudah sudah punya muka, cari muka sana, cari muka di sana, karena oportunis. Tetapi kalau kita itu niatnya sudah benar membangun institusi, kita itu akan benar. Institusi UIN itu apa? Kita akan ikuti semuanya sesuai dengan alur yang ada di UIN. Konstruksinya benar, cita-citanya benar. Kalau dipasrai amanah apapun, tidak ada niatan lain kecuali membangun UIN. Jangan terbawa dengan dunia politik. Di mana-mana dunia politik itu biasa pandai membuat judul dan pandai membuat pidato. Bapak Ibu ya, pidato kayak gini. Coba Bapak Ibu amati orang sedunia, nggak ada pidato yang jelek kan gitu ya. Tapi dalam perbuatan orang itu bisa dilihat bahwa orang ini niatnya benar atau tidak. Nah, kita nggak usah ikut-ikut di sana, sesuai dengan bukunya Peter Pan, Peter Sing, Peter Pan kan Ariel Noah, Peter Sing. Nah, saya berharap Ibu Bapak bisa memperbaiki sistem thinking berpikir kita membangun institusi UIN. Kalau kita sudah begitu Bapak Ibu, UIN membuat jadwal datangnya 7:30. Kalau kita mindsetnya benar, datangnya jam berapa kira-kira? Sudah dijawab sendiri. UIN punya aturan, kita bekerjanya sesuai aturan mana? UIN, bukan aturan diri sendiri. UIN punya struktur, ada pimpinan di atas, ada pimpinan di middle, ada kemudian di bawah, semuanya mengikuti sesuai dengan alur itu, tidak jalan sendiri. Itu kalau kita niatnya membangun institusi UIN. Pertama, sistem thinking. Yang kedua di dalam buku itu adalah personality mastery. Di dalam membangun UIN yang seperti ini, Ibu Bapak, yang dibutuhkan kedua adalah manusia-manusia yang pinter, tuntas menyelesaikan urusannya sendiri. Urusan nafsunya, urusan kehendak dirinya, urusan-urusan yang menyangkut bagaimana kenormalan di dalam aktivitas kerja, itu semuanya harus sudah ditata kita sendiri. Bagaimana kita akan mengatur orang lain, urusan kita sendiri belum selesai, kita masih bimbang, kita belum bisa menentukan arah, ya nanti nggak bisa melayani banyak orang Bapak Ibu. Nah, oleh karena itu yang kedua, personality mastery. Setiap kita harus pinter-pinter menyelesaikan urusan sendiri. Nafsu kita, ambisi kita, duniawi kita, itu semuanya harus bisa kita selesaikan dalam diri sendiri. Kalau kita belum bisa mengatur diri sendiri, maka kita tidak mungkin bisa mengatur organisasi atau institusi. Yang ketiga adalah mental model. Kalau kita sudah yang pertama tadi memperbaiki pikiran kita sudah bisa, sistem thinking. Yang kedua kita personality mastery, kita sudah tuntas dengan diri kita sendiri. Maka yang ketiga, supaya UIN ini besar, dibutuhkan manusia-manusia bisa menjadi mental model. Mental model itu apa maksudnya? Dia punya jiwa yang bisa menjadi model bagi banyak orang yang kita layani. Kalau di Pondok Gontor itu ada statement begini, at-thariqah ahammu minal madda. Strategi itu di atas
keunggulan dari apapun yang kita harapkan. Kita mau apapun tergantung dari strategi. Tapi di sana kemudian digantikan, ditambahkan al-mudaris ahamu minat thariqah. Walaupun unggul strategi tadi itu sedemikian rupa, tapi tergantung pada mudaris, kepada guru-gurunya atau kepada manusianya. Strategi apapun kayak manusianya nggak beres, ya nggak beres kan gitu ya. Nah, kemudian dari manusia yang penting tadi ada lagi ruhul mudaris ahamu minal mudaris nafsi, bahwa jiwanya orang itu jauh lebih penting dari orang itu sendiri. Jadi yang penting itu memang niat ruhnya. Nah kalau sudah ruhnya itu salah, nggak benar, penampilannya pakai baju apapun, modelnya dimanapun, nanti ujung-ujungnya mudorot kan gitu. Nah oleh karena itu kita di dalam aktivitas organisasi ini harus yang ketiga mampu menjadi mental model, menjadi tauladan. Kalau kita akan nasihati mahasiswa supaya tepat waktu, kira-kira kita perlu nggak kalau datang ke kantor tepat waktu? Kalau mau menasihati pegawai kayak gini, kepala biro, perlu nggak kepala biro datang duluan? Perlu. Kalau kita ngobrol di sana, oh, ini butuh disiplin, ini butuh gini, tapi kita sendiri tidak disiplin, kira-kira bisa nggak akan mansah atau manjur kata-katanya? Tidak bisa. Rasulullah itu jadi pendidik sejati bukan karena Rasulullah pinter teori pendidikan, bukan. Karena Rasulullah itu profesor, bukan. Apakah karena Rasulullah itu menemukan hukum-hukum pendidikan? Tidak. Tapi Rasulullah itu menjadi pendidik sejati karena beliau mampu jadi uswatun hasanah, bagus ya. Jadi uswatun hasanah, jadi tauladan. Karena itu maka pentingnya tauladan itu kita miliki. Maka di dalam buku Peter Seng tadi dikatakan mental model. Itu yang ketiga. Kemudian yang keempat, kita diharapkan mampu setiap saat, yaitu share vision. Nge-share vision, membagi pikiran, membagi ide kapanpun. Di zaman modern ini Bapak Ibu, yang diperlukan bukan Superman, yang diperlukan adalah Super T. Oleh karena itu maka yang diperlukan adalah manusia-manusia yang pintar berbagi. Jangan jadi manusia model seperti kita sekolah SD dulu. Bapak Ibu masih ingat nggak sekolah SD dulu? Kalau kita ulangan bagaimana? Bawa buku Bapak Ibu 2, letakkan samping kanan kiri biar nggak dicontoh temennya kan gitu. Kenapa? Karena pendidikan zaman dulu itu nanti kalau rapotan ada apa namanya ranking kan gitu ya. Coba sekarang cari di sekolah-sekolah yang besar yang bagus, nggak ada ranking Pak. Karena ranking itu hanya ngajari ambisi-ambisi pribadi, nggak bagus. Akhirnya hidup itu seperti berlomba-lomba, punya ide bagus simpen, nggak mau di-share ke temennya. Ini aku yang berupaya, baru cari pimpinan yang tertinggi baru nyampaikan ini loh Pak, begini-begini. Nah ini nggak boleh Bapak Ibu. Kalau dalam begini ya mungkin nggak maju-maju. Kita harus mau berbagi kemudian dalam satu unit. Bahkan jangan sampai misalnya jangankan ke teman sendiri kita nggak mau berbagi, kepada pimpinannya di atasnya nggak mau berbagi juga. Oh ini produk saya nunggu dulu ketemu Pak Rektor baru saya sampaikan. Ya nggak boleh begitu. Seperti saya misalnya dipanggil Pak Rektor diajak diskusi, setelah dipanggil Pak Rektor saya selalu cari WR2, saya laporkan kalau urusannya tentang LPK. Bu, tadi saya dipanggil Pak Rektor, saya diminta gini, saya nyampaikan gini, mohon petunjuk. Nggak peduli Bu, WR2 itu lebih muda dari saya, pangkatnya di bawah saya, tapi dalam status kepemimpinan saya harus menghormati pimpinan gitu. Itu harus begitu, itu kode etik Pak, service. Bahkan kalau ada waktu sebelum datang ke Pak Rektor, saya datang dulu cari WR. Lah semua itu harus tertib begitu. Queen ini maju.
Jangan misalnya Pak Santoso pergi sendiri ke Pak Rektor, ini dosanya apa? Jangan sampai ini liane roh cerita mau kalau kerja ke Pak Rektor. Akhirnya nanti Bapak Ibu pertanyaannya apa ya beres. Win yang sebesar ini hanya dengan Pak Santoso, kan gitu Pak Santoso. Oleh karena itu diperlukan namanya share vision. Kemanapun organisasi yang hebat sudah bukan seperti model organisasi yang dulu, orangnya pintar sendiri-sendiri, tapi kita pintar bersama-sama. Karena itu maka yang terakhir, yang kelima, dibutuhkan team learning. Jadi senantiasa sambil kerja itu kita ngajari membentuk tim learning, tim belajar Bapak Ibu. Jadi kita ngajari teman kita, pandai bareng-bareng, membuat lembaga kita, unit kita pintar bareng-bareng. Tapi jangan setelah unit kita pintar, kita nggak mau kalah dengan unit lain, salah. Unit kita pintar, memandaikan unit yang lain juga, sama-sama akhirnya kita pintar bareng-bareng. Itulah yang disebut dengan learning organization, organisasi yang senantiasa mau belajar. Nah, kalau WIN sudah diajak menjadi organisasi yang senantiasa belajar ini, maka apapun tuntutan di luar WIN akan senantiasa bisa merubah diri, bisa beradaptasi dengan baik, bisa merespon. Itulah yang disebut dengan agile. WIN itu nanti akan lincah, Pak. Tantangan hidup di dunia ini nanti masa yang akan datang terus berubah. WIN diharapkan setiap saat bisa merespon perubahan dengan inovasi-inovasi yang tinggi. Semoga kita bisa menjadi SDM sesuai dengan yang ada di buku Peter Singh, 5 Discipline, dan moga-moga seperti yang diseminarkan di perpustakaan, kita bisa melakukan transformasi mindset yang akhirnya kita mampu membangun WIN ini menjadi lembaga yang tangguh, yang unggul, bereputasi internasional. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.